Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ketemu lagi dengan Kang Afan. Kali ini saya akan membahas tentang proses dan persyaratan sertifikasi dosen. Sebelum saya membahas itu, silakan subscribe dulu di bawah, klik tombol subscribe dan juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan video update terbaru. Oke, untuk sertifikasi dosen, jadi ceritanya gini, saya sedang melakukan proses untuk sertifikasi dosen. Jadi sertifikasi dosen itu ada beberapa tahap. Yang pertama itu di data D1 istilahnya. Nah, di D1 itu nama kita itu akan muncul di data D1 ketika sudah memenuhi persyaratan dari Porlab Dikti. Jadi buat teman-teman dosen selalu update data, tanya ke operator, update-nya sekarang melalui aplikasi Sister. Kemudian tahapan selanjutnya setelah D1 itu masuk D3 itu nanti ada verifikasi biodata juga, kemudian kelengkapan yang lain itu diupload, kita lengkapi di aplikasi Sister. Kalau yang belum tahu aplikasi Sister, silakan tanya ke bagian kepegawaian atau operator kampus. Selanjutnya masuk ke data D4. Nah, D4 itu nanti ada data persepsional diri. Nah, data persepsional diri itu semacam survei. Jadi ada 5 mahasiswa yang akan menilai kita dan juga 1 atasan, 2 rekan sejawat kita. Nah, bila poin gabungannya lolos di atas 4,0, maka itu dinyatakan lolos dan berhak masuk ke D5. Pada tahapan D5 kita akan disuruh mengisi deskripsi diri. Nah, di deskripsi diri ini rata-rata kita harus mendeskripsikan diri kita itu sesuai pertanyaan 150 kata. Total itu ketika saya hitung itu ada 24 pertanyaan. Jadi diketik dulu di Word gitu. Dan itu akan diseleksi tentang plagiasinya gitu. Jadi kita jangan copy paste masalah itu. Kemudian untuk saat ini belum ada jawaban, jadi masih menunggu apakah lolos atau tidak di D5 itu. Kalau lolos, maka tahapan selanjutnya ya artinya sudah tersertifikasi gitu. Nah, kalau nggak lolos, maka masuk lagi ke data D3. Jadi di sesi selanjutnya gitu. Kemudian untuk persyaratan Serdos itu sebetulnya simple ya. Yang pertama itu minimal S2, kemudian yang kedua itu dosen tetap, yang ketiga itu masa kerjanya minimal itu 2 tahun. Jadi yang belum 2 tahun itu harus nunggu dulu sampai 2 tahun. Kemudian memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli. Ya kan, pas awal 2 tahun itu asisten ahli nanti. Kemudian beban kerjanya setara 12 SKS. Nah, jadi ketika itu semua sudah terpenuhi, maka di sistem itu otomatis akan masuk ke data D1. Setelah itu biasanya nanti ada instruksi saat masuk ke data D2, D3, D4 sampai D5. Nah, kemudian untuk mengisi dataset DOS ini bisa dilihat di aplikasi Sister. Coba di aplikasi Sister ya. Terus pakai browser. Nah, ini ada username-nya menggunakan email kita, passwordnya password kita. Kalau yang belum punya akun, daftar dulu, ada di bawah tombol login itu
daftar di sini. Gitu. Oke, kita login. Nah, di sini ada biodata tampilan awal di dashboardnya, itu ada biodata kita, foto kita, ada pendidikan terakhir, tunjangan, kesejahteraan, pengajaran dan segala macam. Oke. Nah, ini di samping kiri ada menu-menu yang harus kita lengkapi. Jadi biodata kita ya kaitan dengan kegiatan aktivitas mengajar. Nah, ini untuk di lembar menu sertifikasi dosen. Ini sudah ada informasinya. Ini sudah D5 ya. Oke, data riwayat hidup dan checklist, nomor disabilitas sudah checklist, nomor pengesahan sudah checklist. Nah, ini ada hasil pemrosesan data D4-nya, saya dapat 6,44%. Kemudian komponen penilaiannya, ini nilai gabungan. Nah, di bawahnya itu apa komponen penilaiannya, jadi gabungan dari D4, kemudian bahasa Inggris segala macam, persepsional, kepangkatan, kemudian akademik. Ini nilainya 6,44 ya, sesuai. Ini bahasa Inggrisnya saya dapatnya jelek, 2, cuman poin 2. Kemudian kemampuan dasar akademik saya dapat 5, lumayan besar. Nah, ini berdasarkan kriteria penilaian tersebut, nah dinyatakan lolos masuk D5. Nah, ini D5-nya tuh mengisi deskripsi diri. Jadi itu kualitatif. Nah, itu tinggal nunggu informasi selanjutnya apakah nanti lolos atau tidak. Untuk video kali ini dicukupkan sekian, sampai bertemu di video selanjutnya.